Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, kami di sini akan menjelaskan mengenai penyelesaian dari soal linear programming dual simplex method fungsi minimumkan. Next. Nah, kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah penelitian operasional 1 paralel D. Saya sendiri Fitriatus Soleha, NPM 20007, dan rekan saya. Saya Simon B. Tama Purba, NPM 20043. Dan saya Krisnayana Pranata dengan NPM 20055. Terakhir saya Ahmad Fadil dengan NPM 20079. Oke, next. Nah, berikut merupakan dari soal yang akan kami bahas, yang mana perusahaan Maju Terus adalah sebuah perusahaan industri alat-alat pertamanan yang memproduksi alat pemotong rumput kode G20, alat penyebar pupuk kode V21, dan alat penyiram otomatis kode W22. Ketiga jenis peralatan tersebut diproduksi di 2 lokasi pabrik yang dimiliki perusahaan, yaitu pabrik pertama dan pabrik kedua. Pada bulan Februari 2021, perusahaan ini menerima order kilat dari sebuah perusahaan perdagangan yang menjual perangkat keras, perkebunan, dan pertamanan. Order tersebut meminta untuk disediakan 800 unit G20, 1.200 unit V21, dan 3.000 unit W22. Setiap pabrik masing-masing bekerja selama 5 hari dalam seminggu. Kapasitas per hari pabrik 1 adalah 100 unit G20, 300 unit V21, dan 300 unit W22, dengan rata-rata biaya operasional per hari sebesar Rp7.000. Sedangkan pabrik 2 mempunyai kapasitas per hari 100 unit G20, 100 unit V21, dan 500 unit W22, dengan rata-rata biaya operasional per hari sebesar Rp5.000. Nah, untuk pertanyaannya sendiri, bagaimana program produksi untuk masing-masing pabrik tersebut dalam rangka memenuhi permintaan pemesan dan memperhatikan biaya produksi rata-rata? Mungkin kita bisa lanjut ke penyelesaiannya. Nah, dalam penyelesaian ini kami menggunakan NPM 007 sehingga kami menggantikan huruf A dengan 7 dan B-nya dengan 5. Nah, terlebih dahulu kita menuliskan untuk alat pertamanan dengan masing-masing permintaan dan juga biaya operasionalnya, yang mana kode G20 pabrik 1 yaitu 100, pabrik 2-nya 100, dan permintaannya sebesar 800. Sedangkan kode V21 untuk pabrik 1-nya 300, pabrik 2-nya 100, dan permintaannya 1.200. Sedangkan untuk kode W22 yaitu pabrik 1-nya 300, pabrik 2-nya 500, dan permintaannya 3.000. Untuk biaya operasionalnya sendiri pada pabrik 1 yaitu sebesar 7.000 dan pabrik 2 sebesar 5.000. Next. Diketahui persoalan program linear sebagai berikut. Dengan fungsi tujuan minimumkan, Z sama dengan 7.000x1 plus 5.000x2. Dengan batasan-batasan yaitu 100x1 plus 100x2 lebih dari sama dengan 800. Dan 300x1 plus 100x2 lebih dari sama dengan 1.200. 300x1 plus 500x2 lebih dari sama dengan 3.000. Sedangkan untuk x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Sedangkan untuk bentuk standarnya, fungsi tujuan minimumkan yaitu Z sama dengan 7.000x1 plus 5.000x2 plus 0x3 plus 0x4 plus 0x5. Kita pindah ruas sehingga menghasilkan Z min 7.000x1 min 5.000x2 min 0x3 min 0x4 min 0x5 sama dengan 0. Sehingga menghasilkan batasan-batasan min 100x1 min 100x2 plus x3 sama dengan 800. Min 300x1 min 100x2 plus x4 sama dengan 1.200, min 300x1 min 500x2 plus x5 sama dengan 3.000, x1, x2, x3, x4, dan x5 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke tahap ke step pertama, yang mana kita menuliskan nilai x tersebut ke dalam kolom dan baris. Di sini terdapat kolom Z, X1, X2, X3, X4, X5, dan juga RHS dengan barisnya yaitu ZJ min CJ, X3, X4, dan X5. Setelah kita masukkan untuk angka-angkanya, selanjutnya kita menentukan untuk nilai RHS min terbesar, sehingga kita dapatkan pada X5 yaitu min 3.000. Setelah itu kita akan mencari kolom kuncinya.
yang mana kolom kunci di sini kita bagi antara ZJ min CJ dengan X5 tersebut. Sehingga dihasilkan kolom kuncinya yaitu 10 pada kolom X2. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan yang mana hasil pembuktian tersebut yaitu bisa kita ketahui dengan hasil 3/5, 1, 0, 0, min 1/500, dan juga 6. Next. Nah, selanjutnya kita uji pada baris ZJ min CJ-nya. Kita masukkan nilai ZJ min CJ-nya yaitu min 7.000, min 5.000, 0,000. Dan kita kurangi dengan hasil pembuktian yang tadi, yaitu 3/5, 1, 0, min 1/500, dan juga 6. Sehingga menghasilkan min 4.000, min 10, dan juga 30.000. Dengan hasil perhitungan seperti yang ada pada gambar yang di bawah tersebut. Next. Setelah menguji ZJ min CJ, kita menguji pada baris pertama, yaitu sama caranya yaitu dengan menuliskan kembali untuk nilai pada baris pertamanya yaitu min 100, min 100, 1, 0, min 800 dengan dikurangi pembuktian yang sama dan dihasilkan min 40, 0, 1, 0, min 1/5 dan juga min 200 dengan perhitungan yang sama juga. Next. Nah, untuk yang terakhir kita uji dengan baris yang kedua, yang mana kita tulis baris 2-nya min 300, min 100, 0, 1, 0, min 1.200. Dengan dikurangi pembuktian yang sama, 3/5, 1, 0, min 1/500, dan juga 6. Sehingga dalam perhitungan tersebut bisa kita ketahui untuk hasilnya, yaitu min 240, 0, 0, 1, min 1/5, dan juga min 600. Oke, next. Selanjutnya ialah step 2. Karena pada step pertama tadi masih ditemukan nilai RHS yang bernilai negatif, maka dilanjutkan pada step 2 ini. Dengan cara yang sama, kita menentukan baris kunci terlebih dahulu dengan mencari nilai negatif terbesar, yaitu min 600 pada baris X4. Selanjutnya kita mencari kolom kunci dengan membagi baris ZC min CC dibagi dengan X4, yaitu didapatkan hasil 50/3, 0, 0, 0, 50, dan 50. Maka kita memilih dengan nilai positif terkecil yaitu 50/3. Kemudian kita melakukan pembuktian dengan min 240 dibagi min 240 sama dengan 1, 0 dibagi min 240 sama dengan 0, 0 per min 240 sama dengan 0, 1 per min 240 sama dengan min 120, min 1 per 2, min 1 per 240, kemudian min 1/5 dibagi min 240 sama dengan 1 per 200, kemudian min 600 dibagi min 240 sama dengan 5/2. Selanjutnya kita menghitung baris ZC min CC dengan nilai pembuktian tadi, yaitu min 4.000, 0, 0, 0, min 10, dan 30.000 dikurangi dengan baris CC min CC dengan baris pembuktian tadi. Dengan cara misalnya X1 min 4.000 dikurang 1 kali min 4.000, maka didapatkan hasil 0. Begitu juga dengan kolom-kolom berikutnya, sehingga didapatkan hasil 0, 0, min 50/3, 20/3, dan 40.000. Perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada di bawah ini. Selanjutnya baris yang pertama sama caranya dengan cara tadi, yaitu min 40, 0, 1, 0, min 1/5, dan min 200. Sehingga didapatkan hasilnya 0, 0, 1, min 1/6, min 1/15, dan min 100. Perhitungannya dapat dilihat di bawah gambar ini. Yang terakhir baris 3 yaitu 3/5, 1, 0, 0, min 1/500, dan 6. Kemudian didapatkan hasil 0, 1, 0, 1/400, min 7/1000, 9, dan 9/2. Hasil perhitungannya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Lalu dilanjut dengan step 3. Karena pada kolom RHS masih terdapat angka negatif, maka itu yang dipilih. Lalu untuk pertama 0/0 sampai dengan 0,
0/0 sama dengan 0, 0/1 sama dengan 0, min 50/3 per min 1/6 sama dengan 100, min 20/3 dibagi min 1/6 sama dengan 40, dan 40.000 dibagi min 100 sama dengan min 400. Dipilih kolom kuncinya yaitu positif terkecil yaitu 40. Next. Pembuktiannya sendiri dari 0 dibagi min 1/6 sama dengan 0. 0 dibagi min 1/6 sama dengan 0. 1 dibagi min 1/6 sama dengan negatif 6. Min 1/6 dibagi min 1/6 sama dengan 1. Min 1/6 dibagi min 1/6 sama dengan 1. Dan terakhir min 100 dibagi min 1/6 sama dengan 600. Nah, untuk pertama baris JJ min JJ sama dengan metode sebelumnya, yaitu 0, 0, 0, min 50/3, min 20/3, dan RHS 40.000 dikurangi dengan kolom baris pembuktian, yaitu 0, 0, min 6, 1, 1, dan 600 dikali min 20/3 nanti, dan hasilnya adalah 0, 0, negatif 40, negatif 10, 0, dan 44.000. Untuk hasil pembuktian perhitungan bisa dilihat di bawah ini. Next. Begitupun pada baris 2, yaitu 1, 0, 0, negatif 1/240, 1/1200, dan 5/2 dikurangi baris pembuktian 0, 0, negatif 6, 1, 1, dan 600 dikali 1/1200. Nanti hasil yang didapatkan adalah 1, 0, 1/1200, min 1/1200, 0, dan 2. Untuk hasil perhitungan bisa dilihat di bawah ya. Next. Lalu untuk terakhir yaitu baris 3, sama seperti sebelumnya, 0, 1, 0, 1/400, min 1/400, dan 9/2 dikurangi baris pembuktian 0, 0, negatif 6, 1, 1, dan 600 sekali min 1/400 didapatkan hasil 0, 1, min 3/200, min 1/200, 0, dan RHS-nya 6. Untuk hasil perhitungan bisa dilihat di bawah ini. Baik, selanjutnya Z4 dan sudah terlihat untuk RHS-nya menghasilkan nilai positif semua. Next. Jadi untuk nilai X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 6. Untuk uji Z-nya sama dengan 7.000 X1 ditambah 5.000 X2, di mana X1 adalah 2 dan X2 sama dengan 6, menghasilkan 44.000. Sehingga Z44.000 sama dengan RHS 44.000. Dinyatakan sama atau terbukti. Sehingga mendapatkan kesimpulan untuk memenuhi permintaan pemesanan pada order kilat tersebut untuk hari kerja yang diperlukan yaitu pabrik 1 adalah 2 hari, sedangkan pabrik 2 yaitu 6 hari, agar memperoleh total biaya produksi minimum yaitu sebesar Rp44.000. Next. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.